kita? Amin, amin. Saya pun merasakan hal yang sama. Pada saat ini saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara. Kita bangkit berdiri, kita boleh menyapa teman di samping kita. Atau juga kita boleh bergerak dari tempat duduk kita. Berikan salam yang terhangat, berikan senyuman yang terbaik. Amin. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu. Selamat datang di ibadah kedua GKI Padang. Pada hari ini kita masih tetap setia. Ini adalah minggu terakhir di bulan Februari, di mana juga kita telah dibekali dengan firman Tuhan tentang menanggalkan beban atau dosa. Dan saya percaya setiap firman yang telah kita dengarkan bisa kita hidupi dalam setiap kehidupan kita. Di mana kalau misalnya di minggu kedua ada yang mengatakan kalau tetaplah setia walaupun ada masalah. Kalau misalnya dibilang ada banyak alasan membuat kita untuk tidak datang beribadah, tetapi ada banyak hal juga, ada banyak alasan juga yang mendorong kita untuk tetap setia beribadah sampai hari ini. Amin. Dan juga di mana kita tahu kalau berkat Tuhan itu pasti, berkat Tuhan pasti mengikuti kita ketika kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur juga di mana minggu lalu hari Kamis kita telah melaksanakan ibadah Yud dan semua berjalan dengan antusias dan penuh sukacita. Di mana ada keseruan juga, ada kerjasama juga, ada juga kebersatu hatian. Di situ bisa kami melihat ada sukacita, ada tawa juga. Dan juga pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran agama Kristen di tingkat SMP dan SMA dimulai pada pukul 2 siang. Saat ini kita semua bangkit berdiri, kita akan bacakan ayat renungan kita yang diambil dari Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita baca bersama. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Selamat beribadah. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami mau menanggalkan beban kami Tuhan, kami bersorak, memuji, meninggikan nama-Mu dengan pujian dan tepuk tangan kami. Mari sama-sama kita memuji Tuhan kita, meninggikan Dia. Hey. Mari puji Dia. Ucaplah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Bagi apa?
bersorak-sorak untuk Tuhan kita. Kami mau melangkah maju bersama Yesus. Maju ke depan Bapak, bukan ke belakang. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang kami andalkan. Engkaulah yang kami percaya senantiasa. Amin. Engkaulah yang mengetahui setiap isi hati kami. Kami datang pada hari ini. Mungkin banyak beban kami, persoalan kami sepanjang minggu ini. Berat minggu kami Tuhan, namun kami percaya kami bisa melewatinya oleh karena kami mengandalkan Engkau, Yesus, yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kau selalu pelindungku.
janjimu sempurna, nyata kau beserta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, janjimu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami adalah hamba-Mu, kami adalah anak-Mu, kami adalah anak sembilan raja. Siapakah
ya Bapa. Engkau beri kami tempat ya Bapa. Dan kami saat ini Tuhan, Engkau jadikan anak-anak-Mu, anak-anak kesayangan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau Allah yang ada di pihak kami. Oleh belas kasih-Mu Tuhan, siapakah kami ya Bapa? Engkau memandang kami. Amin. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu ya Bapa. Sungguh anugerah yang tak terhingga ya Tuhan. Kami manusia yang di dalam dosa, layak untuk menerima hukuman. Amin. Tapi Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk ganti dosa kami ya Tuhan. Besar ucapan syukur kami ya Bapa. Bahkan kami serahkan seluruhnya, itu pun tidak sanggup untuk membalas kebaikan-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk menyadari dan selalu Tuhan Yesus melihat kepadamu atas anugerah-Mu yang sangat mahal dan sangat berharga ya Tuhan. Untuk kami serius mengabdi kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini. Kami rasakan lawatan-Mu ada di tempat ini ya Bapa. Kami datang di tempat ini, bukti kami serius ya Bapa. Sama seperti Engkau yang telah serius terlebih dahulu untuk menebus hidup kami, untuk mengangkat kami ya Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan. Kami membawakan ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus, buat siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat rencana-rencana-Mu yang besar yang Engkau nyatakan ya Tuhan. Di tubuh Kristus tempat ini, GKI Padang, tempat kami berjemaat, kami bertumbuh di sini Tuhan. Inilah keluarga kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan berikan bagi kami semua sebagai gereja-Mu. Kami tergerak terbeban di tempat ini Tuhan. Engkau gerakan kami untuk keselamatan jiwa-jiwa sekeliling kami ya Bapa. Dan juga untuk kepentingan kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Engkau yang selalu berbicara bagi kami lewat setiap hal yang sedang kami lakukan, kami kerjakan. Yaitu setiap rutinitas kami tahu Tuhan. Firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja menjadi rema. Dan kami kerjakan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang senantiasa mengajari kami untuk telinga rohani kami peka akan suara-Mu ya Bapa. Melalui persekutuan kami setiap hari bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih juga ya Roh Kudus buat ibadah youth perdana tahun ini Tuhan, yang sudah berjalan dengan baik. Banyak kerjasama di dalamnya dan hal baru Tuhan. Tentunya banyak hal yang diluangkan, diberikan tenaga, energi, upaya teman-teman youth Tuhan Yesus sehingga boleh berjalan dengan baik. Tentunya dengan bimbingan-Mu ya Bapa. Kami ucap syukur ya Bapa. Biarlah terus berkarya Roh Kudus melalui anak-anak-Mu, anak-anak muda di tempat ini ya Bapa. Agar Tuhan generasi muda tempat ini Tuhan, yang dimuridkan di tempat ini, menjadi anak-anak muda yang berkarakter unggul, menjadi anak kuat, menjadi anak yang tangguh, menghadapi apapun musim badai hidup yang mereka alami saat ini Tuhan. Melalui pergumulan di dalam studi mereka, melalui apapun yang mereka alami Tuhan. Mereka yang mengandalkan-Mu pasti melihat pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga pada siang hari ini Tuhan merendahkan diri kami, membawakan topik-topik doa kami pada saat ini ya Bapa. Kami berdoa buat misi gereja-Mu di tempat ini yang Tuhan taruhkan pada Ibu Gembala kami Tuhan, dan pelayan-pelayan, keluarga ministry beliau Tuhan Yesus, untuk disampaikan kepada kami seluruh jemaat-Mu. Di mana Tuhan pelayan jemaat, keluarga yang ada di gereja-Mu ini Tuhan, kami boleh bekerja sama untuk menggenapi firman Tuhan. Agar setiap firman, benih-benih yang sudah ditabur, benih-benih baru, memiliki bertumbuh Tuhan Yesus. Bertumbuh yang sehat, dan memiliki buah yang baik, buah yang matang di hadapan-Mu Tuhan. Dan itu menyukakan Engkau, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kami semua boleh mengerjakan bagian-bagian kami, talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan, dengan tekun dan setia. Kami sehati mengerjakannya semata-mata untuk kemuliaan-Mu, untuk kerajaan Allah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga ya Bapa buat bagi kesetiaan umat-Mu Tuhan tempat ini, dalam mengerjakan ibadah dan kegiatan-kegiatan ibadah yang ada Tuhan. Biarlah kami Tuhan belajar akan firman yang sudah kami dengar untuk menanggalkan beban kami ya Tuhan, yaitu ikatan-ikatan dengan dunia ya Bapa. Seperti pergumulan-pergumulan hidup, pemenuhan kebutuhan hidup ya Tuhan. Memang itu kami pikirkan di bumi, tetapi itu tidak menjadi ikatan dalam daging kami ya Tuhan. Maupun kesenangan-kesenangan hidup yang secara tidak sadar menjadi penghalang atau menjadi ikatan berhala
bagi hidup kami. Itu yang membuat seperet jarak kami dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan mata kami boleh tertuju kepadamu. Amin. Bahwa beban di dalam kehidupan kami maupun kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan tidak, Tuhan Yesus, membawa kami jauh kepadamu ya Tuhan. Teguhkan kami senantiasa ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan, agar kami juga Engkau kuatkan di dalam menanggalkan dosa. Ikatan-ikatan dengan dosa ya Bapa. Engkau yang maha tahu ya Tuhan, sampai ke dalam hati kami. Ikatan-ikatan yang belum terlepas dalam diri kami ya Bapa. Mungkin kami jatuh bangun di dalamnya ya Bapa. Tetapi Tuhan Yesus, ketika kami berjuang, Engkau melihat itu ya Tuhan. Amin. Sebagai bukti kami Tuhan, bahwa kami mengerjakan kesetiaan kami. Bahwa kami percaya ya Tuhan Yesus, oleh pertolongan-Mu saja kami bisa Amin. melepaskan segala keterikatan kami ya Tuhan Yesus. Amin. Untuk kami memberi diri, mengikatkan kami Tuhan, kepada kehendak-Mu saja ya Bapa. Amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Yang percaya juga kuat kuasa-Mu yang terutama, kuasa Roh Kudus, yang membebaskan kami, melepaskan kami ya Tuhan. Amin. Terlebih memberi kelegaan kami ya Tuhan. Karena mengikuti-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman, kuk yang Kuberikan enak dan bebannya ringan. Tentu ada beban yang Tuhan juga percayakan untuk kami kerjakan. Biarlah itu yang kami kenakan, beban yang daripada Allah. Amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus kami mendengar dari surga dan memberi kami kekuatan untuk mengerjakannya di hari-hari ke depan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian lebih lagi. Oh, ku dipilih, diselamatkan, ku adalah anakmu. Kau selalu di pihakku, ku adalah anakmu. Ku dipilih, diselamatkan, ku Amin. Amin Tuhan. Amin. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah anak-Mu Tuhan. Kami diangkat, ditebus, diberikan hak menjadi anak-anak Allah untuk memanggil-Mu ya Abba, ya Bapa. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Amin. Yang tidak hanya memberikan kuasa kepada kami,
tetapi juga memberikan jaminan akan hidup yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah, dan berkumpul memuji dan meninggikan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami terus untuk menyenangkan hati Engkau. Ajar kami terus untuk berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Sebab itu pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, karena kami mau belajar sesuatu. Kami tidak ingin hidup kami ketika pulang sama dengan cara yang lama. Tetapi kami mau untuk berubah lebih baik. Amin. Lebih baik daripada sebelumnya. Supaya ketika kami masuk ke dalam hari-hari kami, tidak ada satupun orang yang meremehkan Kristus yang ada di dalam diri kami. Tetapi mereka bisa melihat bahwa Yesus benar-benar hidup, benar-benar ada di dalam kami semua, dan cara hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan dapat dihormati di hadapan manusia. Ubah hati kami Roh Kudus seperti apa yang Kau mau. Beritahukan dan bicaralah bagi pribadi lepas pribadi. Amin. Karena hanya perkataan Tuhan saja yang bisa mentransformasikan setiap kehidupan. Amin. Sehingga menjadi kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami, dengan semangat kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat siang semuanya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ibadah kedua. Ada semangatnya pada siang ini? Haleluya. Nah, ada yang sudah melayani tadi ya, sudah melayani dan kemudian datang untuk ibadah kedua. Dan kita juga ada yang memang ibadah kedua, datang dari jauh juga. Ya, semua kita datang dengan segala kekurangan kita. Karena kita tahu di dalam ibadah ada kekuatan yang bisa kita temukan. Ada kekuatan baru yang bisa kita temukan. Boleh tanya kabarnya kiri kanan, apa kabar? Kamu baik? Bagaimana pekerjaanmu 1 minggu ini? Bagaimana keluargamu? It's all good. Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh persiapkan catatan dan juga buku untuk kita boleh belajar sesuatu pada siang ini. Tema kita pada bulan Februari adalah mengenai menanggalkan beban. Menanggalkan, membuang, melepaskan beban. Nah, dan tema tahunan kita adalah melangkah maju. Sama-sama katakan melangkah maju. Ya. Kalau ada melangkah maju, dengan kata lain berarti ada yang namanya melangkah mundur. Itu sebabnya kita tegaskan tema tahun ini yaitu melangkah maju. We move forward. Kita melangkah maju ke depan. Kita tidak bisa melangkah mundur, apalagi diam di tempat. Itu bukan pilihan hidup kekristenan kita. Tetapi hidup kekristenan adalah hidup yang semakin maju. Semakin dalam, semakin ke depan. Bukan semakin mundur, Bapak Ibu Saudara. Dalam segala aspek, cara kita berkeluarga, pekerjaan kita, pendidikan, pertemanan, pelayanan, ibadah, semua aspek itu mesti melangkah maju. Bukan melangkah mundur, apalagi diam di tempat. Kita tentu masih ingat cerita yang berulang kali disampaikan dalam ibadah mengenai 5, 2, dan 1 talenta. Yang 1 talenta ini, dia tidak melangkah mundur, dia hanya diam di tempat. Benar ya, Bapak Ibu Saudara? Dia tidak mencuri, dia tidak membuang, tetapi dia hanya menyimpan saja. Yang dengan arti kata dia berjalan di tempat. Apakah kemudian ketika tuannya kembali, tuannya senang? Jawabannya adalah tidak. Tuhannya justru menuntut. Mana yang 1? Oh iya, dia katakan ini ada yang 1. Mana hasilnya? Tuhan mau ada hasil daripada kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara.
Supaya orang bisa lihat bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam kita. Hidup kekristenan bukan hanya sekedar ibadah saja. Tetapi hidup kekristenan adalah hidup yang ditransformasikan oleh kasih Kristus. That's the life of the Christian. Itu sebabnya keselamatan dan menjadi murid itu beda. Itu beda. Orang yang selamat belum tentu menjadi murid. Ada orang hanya sekedar selamat saja. Seperti contoh orang yang ada di sebelah kanan Yesus pada waktu dia disalibkan. Dia selamat? Selamat. Tapi apakah menjadi murid? Tidak. Karena pada hari itu juga dia meninggal dunia. Diselamat. Tapi tidak menjadi murid. Tetapi ada lagi 12 murid Yesus yang tidak hanya diselamatkan, tapi mereka dipanggil, dipilih, dan kemudian menjadi murid. Hari ini mari pertanyaan ini kembali kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita mau sekedar selamat saja atau mau menjadi murid? That's the different journey of life, saudara-saudara. Berbeda sekali. Kalau orang hanya sekedar selamat, maka cara mereka pun beribadah hanya seperti sekedar selamat. Cara mereka melayani, cara mereka mengasihi pun ya hanya sekedar selamat. Tapi kalau orang mau menjadi murid, dia tidak hanya sekedar tetapi bertahan. Tetapi bertahan. Itu murid. Dia bertahan, dia masuk lebih dalam. Itu pertanyaan bagi kita, ngapain? Saya kan cuma cukup selamat, kayaknya sudah cukup ada berkat-berkat Tuhan. Kenapa saya mesti menjadi murid? Kalau kita selamat, kita hanya sekedar menikmati kuasa Allah. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, kita diberikan kuasa. Tetapi bagi mereka yang masuk menjadi murid, mereka tidak hanya menikmati kuasa, tapi menikmati hidup yang penuh kasih karunia Allah. Mereka akan menikmati apa rasanya diampuni ketika dia berbuat dosa. Mereka akan menikmati apa rasanya diberkati ketika berkekurangan. Mereka akan menikmati apa rasanya disembuhkan ketika mereka sakit. Dan orang-orang yang menjadi murid akan bertahan walaupun mujizat itu belum terjadi. Dan untuk menjadi murid Bapak Ibu Saudara, kita perlu menanggalkan beban kita. Coba bayangkan apa jadinya kita datang ke sekolah membawa urusan keluarga. Itu sebabnya kalau di SD, sekolah itu bisa menyenangkan. Karena anak-anaknya kan datang nggak bawa beban keluarga kan. Mereka datang, apalagi TK. Mereka datang, masuk, nyanyi, ya, senang-senang. Coba itu kuliah S2 atau S3. Beda muridnya. Pasti ketika datang mukanya udah loyo, udahlah capek. Ya kenapa? Karena mereka pun sudah kepala keluarga kan, sudah kepala rumah tangga. Jadi ketika datang mereka masih kepikir, aduh lupa tadi masak, aduh jemuranku kayaknya belum diangkat, aduh tadi anakku buat ini. Jadi ketika mereka belajar, mereka pun gak konsentrasi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita bisa memilih. Itu sebabnya Tuhan sangat senang kalau ada orang yang datang sama dia seperti seolah-olah seperti anak kecil. Tanpa apa? Tanpa beban. Pernahkah ada saudara yang melihat anak sekolah minggu datang murung, kenapa deh? Itulah Kak, tagihan bulan ini belum lagi dibayar. Terus murung sekali deh. Itulah Kak, anak-anakku pula katanya, dia aja masih anak. Tuhan sangat senang kalau ada orang datang kepada dia seperti anak kecil datang kepadanya. Yaitu datang tanpa beban. Hanya maunya berhubungan saja dengan Tuhan. Seperti kalau anak-anak datang kan sama kita pun begitu kan. Datang, dia main, dia bercanda, dia usil, dia jahil. Dia gak pikirkan apakah listriknya sudah dibayar,
PDAM-nya macet atau hidup. Dia nggak pikirkan juga apakah uang sekolahnya. Dia hanya datang dan kemudian membina hubungan dengan orang yang dia temui. Untuk menjadi murid, kita perlu menanggalkan beban kita. Supaya kita bisa terhubung dengan Tuhan. Connected with God. Terhubung dengan Tuhan. Demikian juga untuk menjadi murid. Kita tidak hanya berjumpa Tuhan, tetapi perlu juga untuk berjumpa dengan siapa? Sesama. Kita nggak bisa bilang kita mau jadi murid, tapi hanya mau jumpa Tuhan saja. Karena Tuhan membentuk kita melalui sekeliling kita, sesama kita. Dari mana kita belajar mengampuni, menerima, bersemangat, dari mana? Dari sesama kita. Jadi kalau kita terhubung dengan Tuhan, lalu memutuskan keluar dari komunitas, kita gak akan bisa jadi murid. Karena Tuhan ajari kita melalui komunitas di mana kita tertanam. Oleh sebab itu, kita perlu masuk juga ke dalam komunitas kita dengan hati yang tanpa beban. Berulang beberapa kali juga ini kita angkat menjadi contoh. Bayangkan 4D, setiap kali 4D, semua datang bawa beban. Ada 7 anggota 4D-nya, ada 7 beban berbeda. Maka setiap hari Rabu terancam pemimpin 4D-nya mental sickness. Atau lama-lama menjadi gangguan mental. Bahkan nanti lama-lama pemimpin 4D-nya, datang gak ya, datang gak ya. Karena setiap kali datang, masing-masing membawa bebannya. Gak usah aku tanya dia lah, nanti kalau ditanya panjang pula ceritanya. Bukan tentang kesaksian, tetapi tentang bebannya saja. Lalu kemudian pemimpin 4D-nya pun mulai mengalami kemunduran. Bukan karena Tuhan gak sayang dia, karena anggotanya kurang sayang sama dia. Karena semua membawa beban. Akan ada rasa yang berbeda ketika kita ibadah komunitas dan semuanya datang menanggalkan beban Bapak Ibu Saudara. Beda. Saya sendiri pun ya, kalau misalnya ada teman yang sudah lama gak jumpa, lalu kemudian telepon saya, Lip, makan yuk, saya curiga ini ada apa. Ya kan, udah lama gak jumpa tiba-tiba ngajak makan. Gue mau curhat, kok udah gue mau curhat, saya harus mencari waktu. Kayak, ini lagi sesi siap mendengarkan curhat apa tidak. Tapi kebanyakan saya tolak. Saya bilang gini, dari pagi sampai malam kerja saya dengarkan curhat pasien. Sekarang gak ada lagi tenaga untuk dengar curhat, saya bilang. Tapi kalau dia bilang, Lip, makan yuk, jalan yuk, ngapain? Ya makan, jalan, having fun. Kita nonton yuk ini. Ya, saya pun pikir, oh ya, oke, let's do it. Demikian juga, ibadah komunitas, ibadah kita dimanapun kita, keluarga kita. Kalau masing-masing orang sibuk dengan bebannya sendiri, maka akan menjadi suatu komunitas yang tidak sehat. Datang dengan beban. Marilah kita menanggalkan beban dan masuk dalam hadirat Tuhan, serta menemui sesama kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu mengawali firman Tuhan pada hari ini. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul buang dan ganti. Mari lihat dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Buang dan ganti. Ya, mari kita baca sama-sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bila kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat 26 dan ayat 27 ada dua tugas yang berbeda. Ayat 26 lebih menggambarkan tugasnya Tuhan. Tuhan akan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru, dan menjauhkan dari
tubuh kita hati yang keras dan Tuhan memberikan kepada kita hati yang taat. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Ini yang pertama kali terjadi ketika kita lahir baru. Tapi apakah perjalanan kekristenan berhenti di keselamatan saja? Kalau kita memutuskan untuk saya nggak mau berhenti selamat saja, saya mau jadi murid, saya mau tertanam dan bertumbuh, maka kita perlu baca ayat 27. Tuhan katakan, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini tugas Tuhan atau tugas kita? Tugas saya, tugas kita untuk berpegang pada perintah Tuhan dan untuk melakukannya. Itu yang membedakan orang yang sekedar selamat atau orang yang menjadi murid. Sekedar selamat sampai pada tugas Tuhan. Tetapi untuk menjadi murid itu tugas saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan perlu membaharui hati kita. Kenapa Tuhan perlu memberikan hati yang baru? Karena tanpa hati yang baru, tidak akan ada komitmen sehingga kita akan mudah menyerah. Tanpa hati yang baru, tidak akan ada ketaatan sehingga kita akan cenderung mencari cara yang instan. Dan tanpa hati yang baru, kita sangat mungkin untuk keluar dari peraturan firman Tuhan. Hati yang baru, kita perlu minta dari Tuhan. Dan Dia berikan kepada kita. Tuhan tidak bisa menambahkan hati yang baru kepada hati yang lama. We have to choose. Kita perlu pilih pada hari ini. Kita mau pakai hatinya Tuhan atau mau pakai hatinya kita. Hanya orang yang memakai hati Tuhan yang bisa mengampuni. Hanya orang yang memakai hatinya Tuhan yang bisa bersemangat. Hanya orang yang memakai hatinya Tuhan yang bisa berkomitmen. Hanya orang yang memakai hatinya Tuhan yang bisa taat pada firman Tuhan. Hati kita cenderung membangkang. Hati manusia cenderung untuk memberontak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita menerima hati yang baru, kita perlu buang hati yang lama. Kita perlu tanggalkan hati yang lama. Kita perlu kesampingkan ego kita. Supaya hati yang baru yang Tuhan siapkan bisa masuk ke dalam hati kita. Salah satu contoh adalah ketika Yosua memimpin bangsa Israel. Yosua adalah murid daripada Musa. Artinya Yosua melihat bagaimana perjalanan kepemimpinan Musa memimpin bangsa Israel. Dan dia melihat bagaimana keras kepalanya bangsa Israel. Bagaimana tegar tengkuk, bagaimana bangsa ini suka komplain, suka mengeluh. Kira-kiralah kalau saudara ditanya, mau nggak memimpin sekelompok orang yang kerjanya mengeluh aja. Seperti pemimpin Fordi tadi. 7 anggotanya, 7-7-nya memiliki hobi mengeluh. Enak nggak memimpin orang yang seperti itu? Tidak. Dan Yosua melihat Musa memimpin sekelompok banyak orang, sekelompok bangsa yang kerjanya adalah mengeluh, keras kepala, tegar tengkuk, yang suka membanding-bandingkan. Ketika Musa meninggal dan bangsa ini belum sampai ke tanah Kanaan, Tuhan katakan bahwa Yosua yang memimpin. Saya kalau di posisi Yosua, saya akan bilang, Tuhan, sudahlah. Kalau saya nggak perlu pimpin bangsa yang besar, 3 orang aja tapi lemah lembut aja. Kalau jadi Yosua ya. Tetapi Yosua nggak punya pilihan lain. Dia perlu belajar taat kepada Tuhan. Dan pasti dia sebagai anak muda pada waktu itu sangat gentar melihat bangsa yang akan dipimpinnya adalah bangsa yang keras kepala. Mungkin
Dia bukan takut tidak masuk Kanaan. Yang dia takutkan bagaimana kalau dia salah di hadapan bangsa ini. Ya enggak sih Bapak Ibu Saudara? Itu sudah dia lihat loh. Bukan hari itu, dia sudah lihat hari demi hari selama dia sama Musa. Mungkin matanya tercemar dengan bagaimana keras kepalanya bangsa itu. Dan dia melihat sendiri bagaimana Musa memecahkan kedua loh batu. Saking emosinya melihat bangsa Israel. Dia melihat itu. Mungkin gak mentalnya Yosua ini kena dalam memimpin bangsa Israel? Mungkin lah. Mungkin. Kadang-kadang ya di dalam gereja aja ada rotasi pemimpin 4D. Misalnya dipindahkan, nanti yang kakak pindah ke 4D ini ya. Dia langsung, oi itu 4D aku tahu itu. Terus ditanya sama pemimpin lamanya, gimana 4D-mu yang lama? Ya masih sama lah kayak yang langsung dia menghadap. Bu, ada nggak kira-kira kemungkinan 4D saya dipindahkan ke tempat yang lain? Karena dia sudah kebayang akan memimpin orang seperti apa. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat. Sebab aku Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Buku hukum itu harus selalu engkau bacakan kepada umatku. Pelajarilah buku itu siang dan malam, supaya selalu engkau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukan semuanya itu, hidupmu akan makmur dan berhasil. Tuhan mengerti apa yang dirasakan Yosua, bahwa ini ada beban untuk memimpin bangsa yang dia tahu latar belakangnya seperti apa. Dan Tuhan mau menggantikan Yosua sebelum memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan, Tuhan mau gantikan hatinya dulu dengan hati yang baru. Supaya Yosua memimpin tanpa beban. Sebabnya Allah katakan kepada Yosua, supaya engkau sungguh-sungguh yakin. Dan apa? Berani. Orang yang menyandang beban, apakah dia bisa yakin? Sulit. Orang yang menyandang beban, apakah dia berani? Tidak. Dia tidak akan berani. Dia pasti akan cenderung takut. Allah mau menggantikan hati Yosua menjadi hati yang baru. Supaya sampai di tanah perjanjian. Nah sekarang bagaimanakah urutannya untuk membuang hati yang lama dan mengganti hati yang baru? Yang pertama, kita perlu percaya. Sama-sama katakan percaya. Keselamatan kita terima karena kematian Yesus dan kita percaya kepada kematiannya. Bahwa itu bukan sekedar cerita, melainkan dia benar-benar mati bagi manusia. Kepercayaan menjadikan kita pengikut Kristus. Percaya tidak hanya pada waktu lahir baru Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kita menjadi murid, di sanalah justru kepercayaan kita diasah. Di sanalah justru kepercayaan kita semakin dalam. Kalau di lahir baru kita hanya perlu percaya dengan hati kita dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan menjadi seorang murid kekristenan kita untuk melangkah maju, kita perlu melatih kepercayaan kita hari lepas hari. Apakah hari ini kita masih percaya kepada Tuhan dan kasih-Nya? Apakah kita hari ini masih percaya kepada Tuhan dan gerejanya? Apakah kita hari ini masih percaya kepada pelayanan orang-orang yang Tuhan pakai untuk melayani kita?
Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan menyediakan walaupun di tengah-tengah kekurangan? Untuk membuang hati yang lama, pertama sekali kita perlu percaya. Percaya artinya yakin dan berani. Yakin artinya menaruh seluruh kepercayaannya, menaruh seluruh harapannya. Yakin bahwa pasti terjadi. Dan orang percaya mereka akan menjadi orang yang pemberani. Apakah lawan kata daripada percaya? Bisa kita lihat pada ayat selanjutnya seperti yang Tuhan katakan kepada Musa. Dikatakan, janganlah engkau takut atau kurang bersemangat. Lawan kata percaya bukan hanya takut. Tetapi apalagi Bapak Ibu Saudara? Kurang, lebih kencang lagi. Ya, nggak perlu kan dipraktekkan kurang bersemangat dengan pelan. Kurang bersemangat. Kurang bersemangat, katakan kiri kanannya. Kurang bersemangat. Atau anemia rohani. Ya, kalau orang-orang yang udah berumur, maksudnya orang-orang sepantaran saya, maksudnya sudah berumur. Tahu kan kalau gejala anemia? Lemah, letih, lesu. Nah, anemia rohani, lemah rohani, lesu rohani, letih rohani. Wow, Tuhan katakan bukan hanya jangan takut, tapi jangan kurang semangat. Karena orang yang kurang semangat, mereka mungkin masih ibadah. Mereka mungkin masih melayani. Ya kan? Kalau orang yang gak percaya ya mungkin dia sudah tidak susah untuk beribadah. Tapi orang yang kurang semangat masih melayani. Mereka masih datang ibadah. Tapi cara mereka ibadah sudah kurang bersemangat. Gairah mereka. Kenapa kurang bersemangat? Karena banyaknya beban. Amin. Karena banyaknya beban. Sehingga ketika datang, mereka datang dengan anemia rohani. Semangat tidak datang dari luar. Kita bisa dapat door prize, menang lotre, nonton komedi, melihat story atau shorts YouTube yang lucu, ketawa, bisa. Tapi apakah itu mendatangkan semangat? Belum tentu. Kita bisa bertemu orang, kawan-kawan kita yang kocak, yang konyol. Kita ketemu mereka makan di kafe, makan di restoran. Kita bisa berjalan sama dengan mereka. Apakah mendatangkan semangat? Belum tentu. Itu pun bisa kita lakukan. Tetapi yang namanya semangat itu bukan dari luar ke dalam, melainkan dari dalam keluar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang yang percaya kepada Tuhan, semangatnya tetap menyala kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam dirinya. Sehingga dia sakit, tapi dia bisa semangat. Dia sedang kekurangan, dia bisa semangat. Dia sedang kecewa dengan orang lain, dia bisa semangat. Karena semangatnya tidak tergantung kepada keadaannya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Orang yang menanggalkan beban, dia bisa percaya kepada Tuhan. Cara yang kedua setelah percaya adalah dengan membaca dan merenungkan buku hukum, yaitu firman Tuhan. Setelah kita percaya dan diselamatkan, lalu kemudian kita melatih kepercayaan kita hari demi hari, tanpa membaca dan merenungkan firman Tuhan, kepercayaan kita akan luntur. Kepercayaan kita akan mudah untuk goyang. Semangat kita akan mudah untuk berkurang. Salah satu yang bisa membuat kita
bersemangat, ya. Saya katakan namanya adalah janji. Coba berikan janji kepada anak-anak. Dari yang diam, nanti mama kasih permen. Hah? Perhatikan anak-anak, tidak mau belajar. Disuruh belajar, lari ke sana kemari. Datang mamanya bilang, kalau kamu juara 3 besar, mama belikan nanti baju boboiboy misalnya gitu. Woi, dari yang pemalas setengah mati jadi rajin. Apalagi kalau dia memang suka tokoh itu. Karena apa dia bersemangat? Karena janji. Di manakah kita temukan janji Tuhan? Ya di dalam firman-Nya. Di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kita akan temukan bahwa dia berjanji akan kekuatan, berjanji akan kesehatan, berjanji akan sukacita, berjanji akan damai sejahtera, berjanji akan tuntunannya, berjanji akan banyak hal. Janji itulah yang membuat kita menanggalkan beban kita. Dari anak-anak yang, aduh kayaknya belajar itu menjadi sebuah malapetaka gitu ya sama dia. Kayaknya kok disuruh belajar itu kayaknya, dia nangis. Tapi ketika ada janji dari orang tuanya, kalau sempat kamu ranking 3 besar, akan aku kasihkan ini. Seketika seolah-olah yang gak suka belajar, dia kesampingkan. Langsung belajar dengan intens. Demi tercapainya 3 besar. Itu sebabnya Allah berkata kepada Yosua, janganlah kamu lupa untuk membaca dan merenungkan kitab Taurat ini. Karena di dalamnya tersimpan janji Tuhan. Janji Tuhan yang membuat mata kita tidak fokus kepada kenyataan yang sedang terjadi. Yang dilihat mata kita kekurangan, tapi karena kita baca firman Tuhan, janji Tuhan hidup berkelimpahan. Yang mata kita lihat adalah ketidakharmonisan. Tapi kita lihat, kita baca firman Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan kesatuan. Di mana ada kesatuan, kesana berkat Tuhan tercurah. Maka iman kita timbul. Yang mata kita lihat adalah kekurangan. Adalah ketakutan. Adalah musibah yang sedang terjadi. Tapi kita baca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Tuhan katakan bahwa malapetaka tidak akan menimpa kita. Dialah penjaga kita siang dan malam. Dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Maka iman kita muncul. Maka untuk menjaga kepercayaan kita Bapak Ibu Saudara, kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Berikan waktu. Berikan waktu. Untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk kita mengerti akan janji-janjinya. Mungkin orang lain gak bisa tegur kita. Kalau orang lain tegur kita, kita tersinggung. Tetapi firman Tuhan seperti pedang bermata dua yang bisa memisahkan dosa dengan kasih Tuhan. Mungkin kalau orang lain koreksi kita, kita gak suka. Tapi biarkan firman Tuhan mengkoreksi kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih menyenangkan hati Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 5. Ada satu pesan Paulus kepada Timotius dikatakan gini. Atau contoh lain. Di dalam pertandingan olahraga. Seorang pelari tidak akan menerima hadiah kemenangan. Kalau dia tidak berlari sesuai dengan peraturan pertandingan itu. Tuhan lebih suka hidup yang sesuai peraturan daripada hanya sekedar kesuksesan. Karena untuk sukses, segala cara bisa ditempuh, bukan? Untuk naik jabatan, segala cara bisa ditempuh. Untuk cepat kaya, segala cara bisa ditempuh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Benar ya? Tetapi di mata Tuhan, yang Tuhan cari adalah orang yang lebih taat, orang yang lebih mengabdikan diri kepada peraturan yang Tuhan sudah tetapkan. Dari 40 hari,
bangsa Israel yang harusnya sampai ke tanah Kanaan menjadi berapa? 40 tahun. Apakah artinya karena Tuhan tidak sayang? Tidak. Buktinya Tuhan memberikan apapun yang mereka minta kok. Tuhan sayang sama mereka, justru diberikan waktu 40 tahun supaya mereka belajar hidup sesuai aturan yang Tuhan mau. Karena sebelumnya mereka itu budak di bawah peraturan manusia, diperbudak untuk bekerja keras. Dan Tuhan mau supaya mereka masuk ke tanah perjanjian sebagai orang-orang merdeka. Mungkin ada masih kita yang mengira bahwa, oh ikut Tuhan kok banyak aturan ya. Oh kok beribadah ada aturannya. Oh kok melayani ada aturannya. Seolah-olah kayak Tuhan menambahkan beban bagi hidup kita. Saya mau sampaikan begini. Berapa banyak kita yang mengerti bahwa segala sesuatu yang dikerjakan berdasarkan aturan akan mencapai hasil yang maksimal? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu dalam hidup ini yang dikerjakan sesuai aturan bisa mencapai hasil yang maksimal. Amin. Kalau tadi ibadah pertama saya berikan contoh seperti memasak nasi goreng. Dengan alat dan bahan yang sama, kuali yang sama, bawang putih, bawang merah, merica, garam yang sama, bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau apanya yang beda? Caranya beda. Coba masak nasi goreng, baru minyak sebentar masuk, belum panas, masukkan nasi. Masukkan bawang. Ya, nasi goreng juga kan? Nasi goreng. Apakah rasanya enak? Belum tentu. Mau didoakan pun, diusir dalam nama Yesus segala rasa yang tidak enak. Saya yakin itu pun tidak enak. Tidak enak. Gitu. Ketepatan cara memasaknya membuat nasi goreng itu memiliki rasa yang berbeda walaupun dengan bahan yang sama. Ketika dia memasaknya dengan taat pada aturan, setelah minyak panas, masuk bawang, bawangnya jangan sampai terlalu gosong, mungkin masuk kecap. Setelah masuk kecap, mungkin dia mau pakai cabai giling, dia masukin cabai giling. Setelah bumbunya menyatu, cabainya terlihat layu, baru dimasukin nasi. Lalu diorak-arik, sampai nasinya pendar, nasinya ambiar gitu berserakan, baru dikasih kecap, baru dites, baru taburin garam. Cara-cara yang tepat membuat hasilnya menjadi maksimal. Saudara mau mencapai potensi maksimal dari hidup kita masing-masing? Lakukan dengan cara yang tepat. Jangan pernah cari shortcut, cara yang instan. Karena hidup yang sesuai aturan justru membuat hidup itu menjadi maksimal. Tidak ada hasil yang maksimal dengan cara yang sembrono. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dengan cara pandang seperti ini, kita akan mengerti bahwa aturan yang Tuhan berikan bagi kita, jangan kita berkata dusta, jangan berzinah, jangan kita mencuri, mengasihi sesama kita nggak menganggapnya sebagai sebuah beban, melainkan kita anggap sebagai sebuah kasih karunia Tuhan. Supaya kita mencapai potensi tertinggi daripada kehidupan kita. Amin. Amin. Yang kedua tadi adalah marilah membaca dan merenungkan. Dari mana kita tahu petunjuk hidup ini? Dari firman Tuhan. Yang ketiga, mari kita menyadari bahwa ada upah bagi kehidupan. Amsal 10 ayat 22. Ini beberapa kali kita baca. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amsal sering sekali berbicara sesuatu tidak selalu secara literasi, secara harafiah. Seringkali menggunakan sebuah kiasan. Ya, seperti kayak, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakuannya jadi bijak. Bukan berarti kita langsung lihat semut terus
Terus lalu kita belajar semut, tolong ajari saya bagaimana jadi. Enggak, itu arti secara konotasi. Ya, demikian juga pada ayat ini, seringkali kita mengartikannya sebagai sebuah arti yang sebenarnya, bahwa hanya berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Lalu kemudian kita hanya bersandar kepada berkat Tuhan, enggak kerja dengan sungguh-sungguh. Lalu kita baca susah payah tidak akan menambahinya. Oh ya udah, berarti ngapain saya susah-susah? Toh juga ada susah nggak tambah-tambah. Toh susah juga nggak tambah-tambah. Bukan Bapak Ibu Saudara. Ini dalam pengertian yang mengandung sebuah kiasan yang mau Raja Salomo ajarkan kepada umat Tuhan. Maksudnya adalah untuk kita bersandar kepada berkat Tuhan. Dan untuk kita mengerti bahwa berkat Tuhan itu saja yang menjadikan kita kaya. Kaya dalam arti lain artinya kelimpahan. Kelimpahan artinya apa? Dicukupi dalam segala hal. Kalau saya artikan lagi kata seperti ini. Kalau Tuhan memberkati, maka kita dicukupi dalam segala hal. Jadi kita perlu bersandar kepada berkat Tuhan dalam apa yang kita kerjakan. Kita kerjakan di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Zakheus adalah seorang yang kaya pada zaman itu. Dia adalah seorang pemungut cukai. Kekayaannya melimpah di zaman tersebut. Tapi ketika Yesus datang dan singgah ke rumahnya, dia merasa bahwa pencapaiannya, bahwa hartanya, itu ternyata bukan untuk dia. Bahwa ternyata dia masih kekurangan. Bahwa ternyata harta yang sebenarnya adalah kalau dia bisa membagi kepada orang lain. Itu sebabnya dikatakan kepada Yesus, Yesus mulai hari ini aku akan mengambil sebagian hartaku dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. Karena selama ini dia nggak pernah membagi, yang selama ini dia selalu mengambil. Berbeda sekali dengan seorang pemuda kaya yang datang kepada Yesus. Dia katakan, saya sudah melakukan semua hukum Taurat. Saya sudah patuhi ibu saya, patuhi ayah saya tidak pernah membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, saya tidak mengenal anggur sejak saya masa muda. Dikatakan, apalagi yang kurang? Yesus jawab, jualah hartamu, bagi-bagikanlah dan datanglah kepadaku. Hartanya adalah bebannya, dia gak mau bagi. Hartanya mengikat dia sehingga dia tidak bisa mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, hati yang lama kalau kita pakai terus menerus menghalangi kita menerima berkat Tuhan. Menghalangi kita menerima janji-janji Tuhan. Itu yang dikatakan statement selanjutnya. Susah payah tidak akan menambahinya. Artinya orang yang, ini pun disampaikan Gembala Sidang minggu yang lalu. Orang yang selalu susah hatinya, payah hatinya. Payah ini dalam terjemahan lain, payah ini kayak lambat untuk bergerak. Kenapa orang lambat bergerak? Karena ada beban biasanya kan? Karena beban. Orang yang lamban untuk bergerak, orang yang selalu susah, keberatan, tidak akan bisa merasakan bahwa berkat Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Sekali lagi, nasi yang sama, piring yang sama, tetapi kalau kita anggap itu hasil kerja keras kita, rasa syukurnya akan beda dengan kalau kita anggap itu adalah berkat Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Itu sebabnya kita perlu membuang hati yang lama, menggantikannya dengan hati yang baru. Supaya kita boleh melihat bahwa berkat Tuhan memperkaya kita hari demi hari. Orang yang kemana-mana terus membawa hati yang lama, yang tidak mau menanggalkan bebannya. Seperti orang muda yang kaya tadi. Dia selalu membawa-bawa hartanya kemana. Dari manakah Tuhan tahu dia orang yang kaya? Tentu karena dia memang berpenampilan seperti orang yang kaya. Itu soalnya Tuhan katakan jualah semua hartamu dan bagi-bagikanlah. Tuhan
mengajarkan untuk mengikut dia, untuk menjadi murid, kita mesti membuang segala beban-beban kita. Kita mesti membuang hati yang lama untuk kita bisa mengikut Yesus, dan melalui mengikut Yesus kita menerima upah yang Tuhan janjikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara. Upah itu gak hanya terjadi pada waktu kita kembali ke sorga nanti, tetapi kita bisa nikmati hari demi hari. Apakah upah itu? Damai sejahtera. Sama-sama katakan, damai sejahtera. Sukacita kan Bapak Ibu Saudara, sukacita, kepuasan, itu pun upah. Orang yang tidak pernah puas, bagaimana mungkin dia bisa bersyukur, bagaimana bisa dia katakan, Tuhan makasih buat berkat-Mu. Karena dia gak bisa bersyukur. Tapi orang yang menanggalkan beban, dia bisa melihat bahwa berkat Tuhan terjadi setiap hari dalam kehidupannya. Berkat Tuhan terjadi saat Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Bagaimanakah cara supaya hidup kita berkenan kepada Allah? Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman membuat hidup kita berkenan kepada Allah. Saya mau undang teman-teman yang melayani untuk maju ke depan sebelum kita bersyukur. Iman membuat hidup kita berkenan kepada Allah. Tanpa iman, apapun yang kita lakukan tidak berkenan. Hati yang lama adalah musuh daripada iman. Ketidakpercayaan, kurang semangat, itu adalah musuh daripada iman. Tidak mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana mungkin iman timbul kalau kita tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan? Bukankah iman timbul dari mana? Pendengaran. Dan pendengaran akan firman Allah. Iman tidak timbul dari khotbah yang menggebu-gebu. Iman tidak timbul dari khotbah yang luar biasa. Iman tidak timbul dari kata-kata mutiara. Iman tidak timbul daripada doa orang lain. Iman pertama kali timbul daripada pendengaran kita akan Allah bicara kepada kita. Bagaimanakah cara kita membangun hubungan untuk mendengarkan Tuhan bicara kepada kita? Melalui membaca dan merenungkan firman-Nya. Beri waktu. Setengah jam, 15 menit. Mulai dari hal-hal yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Baca schedule kita. Mungkin tidak semua langsung dibaca, mungkin perjanjian barunya dibaca. Baca, renungkan, berikan waktu, apa yang mau Tuhan taruh. Banyak musuh, ada kemalasan, ada rasa capek, ada kesibukan, ada chat yang masuk mungkin, telepon yang masuk. Itu sebabnya kita perlu menghususkan waktu kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu dewasa rohani untuk tidak membaca firman Tuhan. Semua kita, baik baru lahir baru, dewasa rohani, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dari sana muncul iman. Dan iman itu membuat kita berkenan kepada Tuhan. Dan kita bisa menerima janji-janjinya. Hari ini, marilah kita ambil komitmen untuk membuang khawatir dan menggantikannya dengan iman. Buanglah hati yang keras dan gantikan dengan hati yang taat. Dan buanglah keinginan untuk instan. Dan gantikan menjadi keinginan untuk hidup sesuai aturan. Untuk kehidupan yang sesuai aturan. Perlu hati yang baru untuk kita bisa mengikuti kehendak Allah dalam hidup kita. Kita gak bisa berjalan di dua sisi, hati yang lama dan hati yang baru. Kita perlu memilih mau berjalan dengan hati yang baru atau dengan hati yang lama. Namun saya mau mengajak kita semua di tahun ini supaya kita menggantikan hati kita dengan hati yang baru. Izinkan Roh Kudus untuk masuk, untuk memperbaharui, melembutkan,
Berikan hati yang subur sehingga ke setiap kali kita baca firman, setiap kali kita mendengarkan firman, firman itu berurat, berakar, dan bertumbuh sampai menghasilkan buah. Marilah kita menanggalkan semua beban dan segala dosa yang merintangi kita, supaya kita bisa bertanding sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Saya percaya roh Tuhan menghidupkan kembali iman kita, menghidupkan kembali roh kita, sehingga kita masuk kembali kepada gelanggang pertandingan yang Tuhan sudah siapkan. Tidak ada satupun yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Semua kita di dalam perjuangan iman kita mencapai kedewasaan, mencapai janji Tuhan, mencapai kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya mengajak semuanya untuk boleh tidak berhenti pada keselamatan, tetapi masuk untuk menjadi murid, tertanam di dalam sebuah komunitas. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu, Engkau, Kaulah hatiku haus akan Dikau ku ingin menyembah. Biarlah ini menjadi kerinduan hati kita untuk menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu, Engkaulah Tuhan hasrat, Kaulah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu,
segalanya. Bagi Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kami bahwa hanya Engkau kerinduan hati ini Tuhan. Kami tidak lagi berjalan dengan mengangkat beban kami, tetapi kami gantikan hati yang lama dengan hati yang baru, hati yang percaya, hati yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta hati yang percaya bahwa ada upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau saja. Terima kasih buat waktu, terima kasih untuk firman yang sudah Kau dengarkan. Biarlah firman ini berurat berakar untuk kemudian bisa berbuah, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Roh Kudus, setiap hari bantu kami untuk semakin mengerti akan firman-Mu, semakin paham betapa dalamnya kasih-Mu bagi kami, dan bahwa Engkau sangat rindu hidup ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bukan dengan seenak kami saja, dengan sembrono, tetapi sesuai dengan firman Tuhan sebagai petunjuk kehidupan. Roh Kudus bantu kami untuk mengerjakan firman-Mu, supaya hidup kami bisa menghasilkan buah yang lebat, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila setiap hari Engkau selalu menjadi hasrat bagi hati kami. Kami selalu rindu untuk bertemu dengan Engkau, untuk mengambil waktu, mengambil hubungan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena pada siang ini kami bisa beribadah dan dapat mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu sudah menjadi rema bagi kami. Kami mau mengerjakan dan melakukannya supaya hidup kami menjadi hidup yang melangkah maju dengan menanggalkan beban-beban yang lama. Kami tidak mau masuk Tuhan ke dalam hidup yang dipenuhi dengan beban, tetapi kami tanggalkan beban itu, kami tanggalkan segala dosa, segala beban yang merintangi kaki kami, supaya kami bisa melangkah lebih jauh dan melangkah lebih cepat. Kami berdoa Tuhan supaya hidup kami di dalam hari-hari yang akan datang menjadi hidup yang lebih baik dan bernilai lagi. Kami tidak akan kembali dengan cara kami yang lama. Kami percaya Roh Kudus sudah mengubahkan hati kami, memberikan hati yang baru, melembutkan sehingga siap untuk mengerjakan firman Tuhan. Engkau sudah bekerja bagi kami. Kami terima firman-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa mengubahkan lebih baik daripada firman-Mu sendiri berbicara kepada kami semua. Biarlah apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat benar-benar masuk dan mentransformasikan setiap kehidupan. Ubahkan cara berpikir, cara pandang kami akan hidup ini. Biarlah cara Tuhan saja yang kami pergunakan, bukan cara manusia. Terima kasih Bapa buat hari ini kami bisa beribadah. Terima kasih juga buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur dan kami berkati Indonesia. Biarlah Indonesia di dalam tangan Tuhan saja. Biarlah kebenaran Tuhan yang memerintah atas bangsa kami. Biarlah kemakmuran dan juga kesejahteraan terjadi atas bangsa ini. Keadilan. Tidak ada yang lain Tuhan selain daripada kebenaran Tuhan saja yang memerintah. Berdoa bagi Sumatera Barat, bagi Kota Padang. Biarlah kota ini menjadi kota yang baik, berjalan dengan baik semua pemerintahan. Berdoa buat setiap permasalahan yang terjadi dapat segera selesai. Dan berdoa juga supaya pemerintah mendukung pembangunan atas kota ini. Sehingga pembangunannya tidak macet, tidak terbengkalai, tetapi ada lahan pekerjaan yang terbuka luas bagi sumber daya yang ada di Kota Padang, yang ada di Sumatera Barat. Berdoa Tuhan supaya semua gereja dapat bersatu hati bergandengan tangan. Menyambut terus panggilan Tuhan. Dan menjadi menara doa di kota di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Tidak lupa juga kami berdoa khusus bagi gembala sidang kami yang pada hari ini sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Kami terima kuasa yang daripada Tuhan. Untuk berdoa bagi hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dan kesembuhan bagi tubuhnya. Membalut bungkus segala yang sedang sakit, segala yang sedang tidak baik di dalam tubuhnya. Mengangkat segala penderitaannya dan menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Ibu Gembala sidang kami.
Dan Tuhan memberikan keberanian, kekuatan, keyakinan. Amin. Dan di dalam pencobaan yang sedang dialami, dia semakin merasakan kasih Tuhan Amin. yang begitu baik, yang begitu dalam. Amin. Semakin dalam setiap hari dalam kehidupannya. Berdoa buat setiap obat yang dia minum menjadi jalan kesembuhan bagi hamba-Mu. Amin. Berdoa bagi setiap terapi yang sedang dikerjakan menjadi jalan kesembuhan bagi gembala sidang kami. Kami naikkan doa kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu dengan menerima bahwa kemenangan, kesehatan sudah Tuhan berikan bagi gembala sidang. Kami terus membawa hamba-Mu dalam doa kami, karena kami perlu Tuhan pimpinan-Mu melalui gembala sidang untuk menuntun kami sampai pada rencana Tuhan. Berkati juga semua anak gembala, tim ministry yang melayani dalam sidang Tuhan ini, yang sudah menyerahkan hidupnya untuk berbakti kepada rumah Tuhan. Berkatilah mereka semua. Berkati juga para pemimpin di dalam gereja, para pelayan yang sampai hari ini sudah setia melayani. Biarlah cara hidup mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mereka dengan setia melayani-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati, membalaskan berlipat kali ganda apa yang sudah mereka korbankan bagi pelayanan. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi perjalanan kami pulang, Tuhan memberkati dan menibakan dengan selamat. Ada saudara-saudara kami yang tempatnya jauh dari Kota Padang, berkatilah Tuhan perjalanan mereka, lindungi mereka, sertai mereka. Jangan sampai mara bahaya menjamah perjalanan tersebut. Di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan segala roh sakit penyakit, segala kematian penyakit infeksi. Tinggalkan gembala sidang kami, tinggalkan kami semua yang sedang sakit di dalam nama Yesus. Segala rencana-rencana jahat, tabrakan, kecelakaan, di dalam nama Yesus. Tinggalkan perjalanan kami pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik bagi kami. Marilah angkat kedua tangan kita ke surga, Bapak Ibu Saudara, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa yang menyertai kita, dan Dia adalah Bapa yang mengasihi dan menyayangi kita. Terimalah persekutuan dengan Tuhan Yesus yang telah mati dan yang bangkit untuk menebus dan mengangkat segala beban dan kutuk dosa kita. Terimalah persekutuan erat dengan Roh Kudus yang menemani dan menjadi penolong bagi kita dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Terimalah berkat ini dengan iman, dan marilah kita hidup sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. 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 Have a good Sunday, Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu di ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat Tuhan. Dan tetaplah kita setia untuk beribadah sepanjang minggu ini. Dan tetap kita mengingatkan juga saudara kita yang tidak hadir beribadah pada hari ini.